Sore? Wow, luar biasa. Ya, terima kasih Dokter untuk mengundang saya. Memang itu bukan kebetulan saya mungkin ya minggu depan ada mungkin Jayapura dikasih les atau seminar tentang praise worship di gereja kita di Jayapura. Jadi ya, waktu dapat undangan saya bilang, Allah, puji Tuhan, ya itu kesempatan yang Tuhan beri untuk kita supaya ya kita bisa belajar sama-sama ya. Ya. Jadi ya saya berdiri sebentar ya karena saya orangnya saya orangnya sudah suka. Ya terus kita punya seminar pada sore hari ini dengan tema menghadirkan kerajaan surga dalam doa dan penyembahan keluarga dan pribadi. Amin. Saya coba ya, luar biasa. Hari ini di gereja ada banyak pemain musik, WL, singers di gereja mereka ya bilang mereka main musik untuk supaya kita bisa menyembah memuji Tuhan ya. Tapi ada di gereja sekarang ada dua kelompok. Kalau kita bicara tentang musik dengan song leaders, backup sisters, ada dua kelompok. Dalam kelompok satu biasa orang main musik main dengan pengalaman karena tahu main, ya mereka pakai pengalaman karena mungkin dulu dari mungkin sebelum bertobat mereka biasa main di tempat-tempat lain, kafe seperti saya contoh. Ya, suka main di luar, di hotel, di kafe, di mana-mana, dan sudah tahu rhythm beat dan lagu-lagu. Tapi untuk bringnya hadirat Tuhan ke dalam kita itu kita tidak bisa pakai pengalaman, tapi kita harus pakai urapan. Tanpa urapan Tuhan tidak bisa hadir. Amin. Ya, tanpa urapan Tuhan tidak bisa hadir. Kadang-kadang mungkin kamu ada keluar dari kota, ada pelayanan di kota, ada libur dan masuk contoh salah satu gereja, dan biasanya bisa rasa WL ini dia WL tapi tidak rasa apa-apa. Ya, banyak orang biasa komplain. WL dan menyanyi tapi saya tidak bisa rasa apa-apa karena ya ada WL pakai urapan dan ada WL pakai pengalaman. Kalau pengalaman tidak bisa rasa apa-apa, tapi pakai urapan bisa rasa. Satu lagu saja bisa masuk hadirat Tuhan. Satu lagu bisa tarik hadirat Tuhan turun. Ya. Tapi ada pattern, ya, ada bola. Kita tidak bisa dengan sembarang baru pikir saya biasa saya biasa main gitar, saya biasa menyanyi baru Tuhan bisa turun. Tidak. Kalau tidak ikut pola Tuhan tidak bisa hadir. Ya. Contoh, waktu bangsa Israel mereka dalam perjalanan mereka, Mesir on the way, Canaan land, mereka bawa tabernakel. Ya, Tuhan kasih pattern atau pola untuk bangun tabernakel ini. Musa harus bangun pattern pola tabernakel dengan pattern yang Tuhan kasih.
Saya pakai pattern ya, semua mengerti ya. Pola artinya pola. Mereka Musa waktu mau bangun tabernakel ini, semua ukuran dari Tuhan. Dia harus ikut dengan akurat, persis. Ya, dari luar, dalam, dengan di holy place, semua harus persis dengan pattern dari Tuhan. Karena mereka pikir mungkin dia kurang atau terlalu banyak atau bahkan hadirat Tuhan tidak bisa turun. Ya, mereka bisa bangun tabernakel, tapi kalau tidak dengan sesuai dengan aturan Tuhan, hadirat Tuhan tidak bisa turun. Sama dengan Nuh, waktu Tuhan suruh dia bangun batra, dia harus bikin batra sesuai dengan pattern dari Tuhan. Ya, kalau dia tidak bikin pattern dari Tuhan, hujan tidak bisa turun. Haleluya. Ya, kita bisa menyembah, kita bisa WL, kita bisa main, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hadirat Tuhan tidak bisa turun. Ya, tidak bisa rasa apa-apa. Untuk khotbah juga, kita hamba Tuhan biasa khotbah, kita harus khotbah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu bukan firman, itu bukan kita punya firman, itu firman Tuhan. Kalau pattern Tuhan kamu hamba-hamba Tuhan tidak ikut, presence, tidak bisa rasa presence Tuhan, ya, tidak bisa rasa hadirat Tuhan. Maksudnya, ya. Jadi ada salah satu keluarga yang pertama pakai pola Tuhan itu ada di Alkitab, itu bicara tentang Abraham. Ya, Abraham. Biar mungkin saya sudah khotbah di sini, tapi ya, saya ulang lagi dalam Genesis ya, Kejadian pasal 11 ayat 32 itu bicara tentang Terah, bapaknya Abraham. Masih ingat ya? Iya, Terah. Waktu Terah masih 205 tahun, waktu dia masih hidup, Abraham tidak pernah dengar suara Tuhan. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 kita ke bawah ya. Walaupun berkat Tuhan, mujizat untuk berkat-berkat Abraham sudah ada, tapi waktu Terah masih hidup, Abraham tidak pernah dengar suara Tuhan. Dan kita orang anak-anak Tuhan hari ini, khusus WL, pemain musik, main rebana, ya, kita harus dengar suara Tuhan dengan baik. Ya, hidup kita punya spirit harus peka untuk dengar suara Tuhan. Ya, karena banyak orang hari ini, ya, tidak peka dengan suara Tuhan dengan baik. Kalau tidak peka dalam roh untuk dengar suara Tuhan dengan baik, kita bisa ikut kita punya kemauan sendiri. Baru Tuhan ada di sini, baru kita lewat. Kasih tinggal dia, baru kita jalan sendiri. Ya, seperti bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, tiang api dalam malam dan tiang awan dalam siang. Jadi mereka harus ikut supaya mereka bisa dapat tanah perjanjian. Kalau mereka tidak ikut, mereka bisa cari jalan lain, baru tiba di tempat lain, bukan tempat yang Tuhan sudah siapkan. Jadi untuk kita semua, untuk tarik hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita, ada pattern kita harus ikut. Ya, dalam Genesis ya, Kejadian pasal 12 ayat 1, waktu Terah sudah meninggal, baru Tuhan bicara kepada Abraham. Kita baca ya, Genesis atau Kejadian pasal 12 ayat 1. Kalau sudah dapat kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari tanah saudaramu
dan dari rumah bapakmu. Ini ke negeri yang aku kepadamu. Waktu Tuhan sudah bicara dengan Abraham untuk keluar, Tuhan tidak kasih peta ke Abraham. Ya. Tuhan tidak kasih tahu dalam perjalananmu bisa naik gunung turun, bisa lewat padang pasir, bisa ketemu banyak masalah. Dia tidak bilang, dia bilang keluar saja. Ya, artinya ketika kita melayani Tuhan, jangan kita ikut kita punya kemauan sendiri. Kita harus ikut kemauan Tuhan. Ya, kehendak Tuhan maksudnya. Kita harus ikut kehendak Tuhan. Karena banyak kali kita, ya mungkin karena suara kita bagus atau biasa main gitar bagus, keyboard bagus, main bagus, kadang-kadang kita sombong tanpa sadar. Sombong. Ketika kita sombong, roh Tuhan dia jalan ke sini, kita pakai jalan lain, tidak connect. Jadi orang dari yang duduk, mereka bisa rasa. Tadi gereja tidak rasa apa-apa, ya karena sudah keluar dari jalan, tidak ikut Tuhan. Kamu ikut, kamu punya kemauan sendiri. Dan kita harus kembali. Ya, saya punya gembala. Waktu saya mulai main musik di gereja, biasa dia bilang, cari, setiap kali ada orang datang bilang, cari, wow kamu menyanyi, wah luar biasa, kamu main gitar luar biasa. Dia bilang, jangan terima, tidak boleh terima. Kalau orang datang baru bilang, kamu main gitar bagus, menyanyi bagus, tidak boleh terima. Ini harus macam channel ya, saluran untuk kasih orang bicara sesuatu ya. You harus menjadi saluran untuk kasih kemuliaan kepada Tuhan lagi. Jangan you terima. Kalau ketika you terima, you bisa dapat masalah besar. Itu sampai hampir 30 tahun yang lalu saya masih ingat, jadi saya masih pakai sampai hari ini. Kalau saya sudah menyanyi, harus sudah khotbah, sudah main gitar turun, baru orang kata, oh pastor, tadi luar biasa. Saya lihat tapi saya tidak dengar. Saya tidak terima. Saya lihat, dia bisa dengar, saya bisa dengar, dia bicara apa, tapi saya tidak terima. Dalam hati saya, Tuhan, terima kasih kembali kepada supaya tidak sombong ya, rasa sombong, rasa hebat, karena iblis atau Satan dulu dia WL, dia sombong baru Tuhan kasih turun. Iya, kita siapa? Kita bisa jatuh sembarang saja. Menyanyi sedikit orang lihat baru kepala sudah besar di atas mimbar baru turun, langsung turun, jatuh. Kita harus hati-hati. Amin. Karena kalau kamu WL dengan urapan dia atraksi sesuatu. Ya. Itu pengalaman saya punya pengalaman. Kalau main dengan urapan Tuhan, uang, makan, mobil, perempuan, apa saja bisa attract karena pakai urapan Tuhan. Jadi harus hati-hati. Ya, ibu-ibu WL hati-hati. Kalau WL dengan urapan bisa attract laki-laki, bisa attract semua datang. Awas. Amin. Bisa mengerti ya? Hidup kita harus ada strena. Kita tahu strena. Waktu mau strena bilang apa? Untuk masak ya, kita biasa mau bikin sudah parut kelapa ya, baru mau ambil dari mana? Sarung ya. Ya, ada Roh Kudus harus macam apa tadi? Sari ya. Filter ya, filter di dalam hidup kita supaya air saja harus keluar dengan dia punya ampas buang. Maksudnya Tuhan dapat kita kasih beri glory dengan kembali ke dia, dan jangan kita dapat, kalau dapat itu masalah. Ya. Saya waktu masih muda ya,
Kita ada KKR masih WL masih sudah turun dari mimbar, laki-laki perempuan sudah semua berdiri baru pegang tangan. Laki-laki pegang tangan biasa, perempuan pegang tangan ada kereta, saya rasa kereta. Saya rasa kereta. Di kereta ada uang mahal, ada uang, terus ada nama, mereka tulis nama dengan HP, nomor HP. Kenapa? Ketika kita melayani Tuhan dengan urapan itu attract, ya, bisa tarik apa saja bisa datang. Bukan hadirat Tuhan turun di atas hidupmu, wow, hidupmu sudah berubah, ya. Dan kita harus hati-hati. Jadi saya dapat uang taruh di sak, nama-nama dengan HP, apa namanya, nomor HP saya buang. Ya. Jadi kenapa banyak? Dia mau hadir, bukan untuk dia mau hadir supaya dia bisa menikmati kita, baru kita juga bisa menikmati kehadiran Tuhan. Ya. Oke, Abraham waktu keluarga dengan keluarga dari keluarga di kampung mereka. Ya, kita bisa baca dalam ayat 7 ya. Memang kita bisa baca semua ke bawah, tapi saya 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menyampaikan kepada Abraham. Hal yang pertama waktu Abraham dengan keluarga keluar dari kampung mereka dan tiba di tempat yang Tuhan sudah kasih mereka, Abraham membangun satu mezbah. Ya, Abraham membangun satu mezbah. Nah, kalau kita mau hadirat Tuhan tetap tinggal di dalam rumah tangga kita, semua mezbah di rumah tangga kita masing-masing kita harus bangun. Banyak rumah tangga, family, mezbah semua sudah banyak di rumah tangga kita sudah rubuh ya. Dan bisa lihat efeknya. Kalau mezbah dalam keluarga tidak ada lagi, di rumah tidak ada damai. Ya. Di rumah tidak ada mereka kasih korban, dia punya asap naik, Tuhan cumbang dari senang dan kasih berkat untuk mereka lagi. Kenapa hari ini banyak keluarga rasa di rumah ada kering, sudah beli makan tapi berapa hari habis, ada uang tapi berapa minggu uang habis, kering. Kenapa kering? Karena mezbah di rumah sudah tidak ada lagi. Jadi istri, kadang-kadang istri tidak dengar suara suami, orang tua, anak-anak tidak mau dengar orang tua karena mezbah di rumah sudah rubuh. Karena tidak ada fellowship di rumah. Bapak sibuk sendiri, mama sibuk, anak-anak sibuk, semua sibuk. Dan tidak perhatikan mezbah di rumah. Jadi lihat, sekarang hampir banyak keluarga, ya, mereka datang di gereja saja menikmati, menyembah, memuji Tuhan, tapi di rumah tidak ada. Amin. Di rumah mereka tidak rasa hadirat Tuhan, karena mezbah tidak ada, sudah rubuh. Ya, mezbah doa. Kalau ada mezbah kita bisa menyembah, memuji Tuhan, kita bisa baca Alkitab, kita bisa berdoa, dan ketika kita berdoa, menyembah, memuji Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada. Masalah mau datang, tapi lihat ada hadirat Tuhan, baru masalah problem keluar, tidak masuk, tidak berani masuk. Tapi kalau mezbah sudah rubuh, gampang dan sembarang masalah bisa datang.
Ya. Jadi Abraham yang dari keluarga orang pertama bangun mesbah. Karena Abraham mengerti kepentingan untuk punya mesbah di dalam rumah. Ya. Jadi sekarang kita banyak orang Kristen, ya. Kadang-kadang kita pikir, Mama dengan Bapak setia datang di gereja, tapi anak-anak tidak ada di dalam gereja. Ya. Kalau tidak ada mesbah di dalam keluarga, tidak ada otoritas. Bapak bicara, anak tidak mau dengar. Mama bicara, anak tidak mau dengar. Atau Bapak bicara, ibu tidak mau dengar. Atau ibu bicara, Bapak tidak mau dengar karena tidak ada doa. Jadi kita semua harus berusaha untuk bangun kita punya mesbah masing-masing di rumah. Amin. Ya. Karena uang tidak bisa tarik hadirat Tuhan, makanan pakaian tidak bisa ada tarik hadirat Tuhan. Kalau kecuali kita ada mesbah, itu saja bisa tarik hadirat Tuhan itu. Ya. Tidak ada mesbah, tidak ada hadirat Tuhan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, iblis gampang masuk. Ya. Kadang-kadang kita bisa berdoa, tapi kenapa masalah ini setiap hari masalah ini terus menerus? Ya. Kenapa masalah ini datang terus? Kenapa sakit terus? Ya. Karena hadirat Tuhan tidak ada. Kalau hadirat Tuhan ada di dalam rumah tangga kita, kesembuhan terjadi terus. Kesembuhan, berkat mengalir, mujizat terjadi. Karena hadirat Tuhan ada. Tapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, ya, kita bisa rasa mau baca firman Tuhan saja, mau baca buka sedikit langsung mata macam 5 watt, langsung mata turun, mau tutup, ya. Ya, kalau nonton televisi saya itu mata menyala sampai. Ya. Jadi bagaimana kita bisa tarik hadirat Tuhan di dalam rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah, ya. Harus di rumah pribadi kita harus membangun. Kalau mesbah-mesbah sudah rubuh, kita harus membangun semua mesbah keluarga, ya, di rumah. Jadi Abraham tidak tahu jalan untuk tempat atau tanah Tuhan yang siapkan untuk dia tidak tahu. Tapi karena dia ada relationship, ya, hubungan dengan Tuhan. Jadi setiap kali dia dengar suara Tuhan terus dengan baik. Amin. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak bisa dengar suara Tuhan. Amin. Tuhan rindu mau dengar suara kita, tapi kita sibuk kerja, sibuk macam-macam, jadi tidak dikasih dengan dia, baru Tuhan rindu, baru kita lupa. Macam orang pacar, ya, kalau tidak dengar suara, itu macam